Dengan latar belakang, sistem perekonomian Indonesia merupakan sistem yang kompleks dan terdiri dari berbagai elemen yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kebijakan pemerintah. Berikut penjelasan tentang konsep dan pelaksanaan berbagai jenis ekonomi yang terdapat di Indonesia. 1. Ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi didasarkan pada prinsip kerjasama dan gotong royong, di mana individu-individu bergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengembalian keputusan, tidak tergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Manfaat ekonomi koperasi yang saya ketahui adalah perbedaan ekonomi, pengembangan sosial, keberlanjutan ekonomi, keamanan ekonomi. Dengan penjelasan, di Indonesia koperasi telah diakui sebagai salah satu pilar ekonomi sejak zaman kemerdekaan. Pemerintah mendorong pendirian koperasi di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan menjadi alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mengejar keuntungan pribadi. Ekonomi koperasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan anggota sebagai pusat kegiatan dan berbasis pada prinsip-prinsip demokratis dan keadilan sosial. Koperasi mampu menyediakan alternatif yang menarik dan efektif dibandingkan dengan model bisnis konvensional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis berfokus pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kompetisi pasar bebas. Tujuan utamanya adalah memaksimalisasi keuntungan. Penjelasan terkait ekonomi kapitalis. Sejak reformasi ekonomi di era 1990-an telah mengadopsi banyak elemen ekonomi kapitalis seperti privatisasi perusahaan milik negara, deregulasi, dan liberalisasi perdagangan ekonomi kapitalis di Indonesia. Seringkali diwarnai oleh tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan masalah korupsi. Ekonomi kapitalis juga terdapat beberapa poin dalam kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdiri dari 4. Yang pertama yaitu terdapat kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai bakatnya. Yang kedua, adanya persaingan yang kuat. Yang ketiga, kualitas barang terjamin baik. Yang keempat, produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada kekurangannya. Kekurangannya terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama, terkadang produsen melakukan tindakan kurang sehat dalam persaingan. Yang kedua, adanya persaingan dalam pasar dapat menimbulkan monopoli. Yang ketiga, adanya persaingan yang kuat di antara individu menyebabkan terjadinya kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis menekankan pada kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi kekayaan secara merata, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem sosialis secara murni, beberapa elemen sosialisme hadir dalam kebijakan ekonomi, terutama selama pemerintahan Soekarno dengan konsep ekonomi terpimpin dan nasionalisasi aset-aset asing. Ekonomi sosialis juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pemerintah mudah mengadakan pengendalian. Yang kedua, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dan yang ketiga, sistem organisasi biasanya sederhana. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu individu tidak mempunyai kebebasan untuk memiliki barang. Yang kedua, tidak ada kebebasan sehingga kreativitas tidak berkembang. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Apa sih itu sistem ekonomi campuran?
Jadi sistem ekonomi campuran ini merupakan penggabungan elemen-elemen dari ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis, di mana pemerintah dan juga sektor swasta berperan penting dalam mengelola sistem ekonomi ini, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dari pasar bebas dan juga untuk menjaga kesejahteraan sosial. Teman-teman di Indonesia, di negara kita menganut sistem ekonomi campuran yang dimana pemerintah ini berperan dalam pengendalian dan juga mengelola sektor-sektor strategis, sementara sektor swasta diberikan kebebasan untuk mengatur bidang lainnya. Kebijakan dari ekonomi campuran yang dapat kita lihat itu seperti pembangunan, kemudian investasi infrastruktur, kemudian kebijakan sosial lainnya yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari sistem ekonomi campuran, yaitu kelebihannya yang pertama, lebih mementingkan kepentingan umum. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan sehingga mendorong keaktivitasan mereka. Kemudian yang ketiga, hak milik diakui walaupun adanya pembatasan. Kemudian adapun kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu sulit untuk menentukan ekonomi oleh pemerintah, sektor ekonomi oleh pemerintah atau oleh sektor swasta. Kemudian yang kedua, sulit untuk menentukan sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah ataupun juga dengan sektor swasta. Okay.